Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan kalian yang sudah duduk di jenjang sekolah menengah atas. Alhamdulillah, kalian kali ini sudah melepas baju putih birunya dengan putih abu-abu. Ibu ucapkan selamat atas keberhasilan kalian. Baiklah anak-anakku, pertemuan kita pada bab 1 tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Pada bab 1 ini, kalian diajak untuk memahami penyelenggaraan praktek negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Harapan Ibu, kalian mampu menganalisa nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah anak-anakku, kita bahas mengenai macam-macam kekuasaan negara. Kekuasaan negara ada 3, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Selanjutnya, yang ketiga adalah kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Baiklah anak-anakku, beralih kita membahas mengenai konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu kekuasaan konstitutif atau kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintah negara. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya ada yang dinamakan kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, kekuasaan yudikatif yang disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang artinya ditegaskan atau yang ada di dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, kekuasaan mengenai yang berhubungan dengan pemeriksaan dan pengelolaan atau tanggung jawab kepada keuangan negara yang ditegaskan dalam pasal 23B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, mengenai pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari yang diterapkan atau diotonomi daerahkan. Artinya, yang mengatur atau yang mempunyai urusan pemerintahan daerah tersebut. Hal ini ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kali ini sudah selesai. Tugas kalian adalah membuat paragraf mengenai kekuasaan negara. Sebelumnya Ibu akan membuat pantun untuk kalian. Pergi sekolah naik sepeda, belajar PKN dan bahasa. Jangan melawan pada orang tua, nanti jadi anak durhaka. Selamat mengerjakan tugas anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.